saya kemarin harus pas kuncian. Hop. Tuan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari generasi pemuda. Sekarang kami telah berada di rumah salah seorang tua silat yang berada di Cupak, dan kami ingin baca cerita dan ingin menggali informasi tentang silat dan yang ada di Minang dan sejarah-sejarah silat itu sendiri. Kini kita langsung saja minta izin dan langsung bercerita-cerita tentang silat tu sama beliau. Ada awal semua kawan ya. Lah pernah lo dicubu-cubu melangkah dan lah ada cubu dulu menurut sasaran kawan. Intinya kalau beda-beda katanya alirannya itu. Nama silatnya langkah tiku. Ada yang serala. Jadi macam-macam aja. Jadi yang aliran silat sebenarnya aku perapuannya itu. Jadi ketika kita berbicara secara aliran, kalau kita bertanya ke tokoh-tokoh macam-macam lo jawab. Salah satu tokoh yang pernah melakukan pendataan itu Makmur Henry. Beliau pernah mendata sasaran, beliau mengumpulkan lebih dari 600 aliran. Cuman di Minangkabau perlu dipahami dasar dan konsep silat itu sendiri. Jadi kalau soal aliran memang cukup banyak. Ada langkah 3, langkah 4, langkah 9, ada seterala, ada silat, ada panggilan, ada runci, ada luambe, macam-macam. Silat sepai, silat ada lo silat nama-nama negari, model silat Kumango, silat Kinari, silat bayang, segala macam banyak nama aliran. Tapi kalau lah dipahami, kalau lah datang sebagai sasaran, ketika kita ingin mencari dalam satu kesatuan, apa silat itu pada satu. Jika ceklah satu, ini akan berkembang sesuai dengan karakter orang yang membawakan. Ini akan berkembang silat itu sesuai dengan karakter tokoh yang mengembangkannya itu sendiri. Sampai silat serupa sejarah yang kita baca tadi berawal dari naluri. Ini akan berkembang sesuai karakter. Jadi ketika kita berbicara aliran, membedakan antara aliran, tidak ada yang sama satu, seluruhnya akan berbeda-beda. Betul lah kita berbicara tentang nama yang banyak. Salah satu kita angkat model seterala. Silat seterala itu sendiri akan berbeda walaupun namanya sama. Seterala di Sikowo belum tentu sama je seterala di daerah highlight. Umpama di daerah model langkah banyak model seterala, namanya sama ya, nama sama aliran seterala. Tapi gerakan seterala di situ belum tentu sama dengan seterala di Agam, di Pasaman, Bukit Tinggi. Yang kedua sebaliknya. Silat langkah hampir dan ada di silang, benar-benar tentu sama di situ. Ya, mendatangi ratusan aliran, ratusan sasaran. Walaupun namanya sama, diperhatikan gerak langkahnya berbeda-beda. Oke, itu kan silat yang berkembang mengalir seperti air, menyesuaikan dengan segala keadaan. Begitu juga dengan aliran-aliran yang lain. Jadi bawa cara memahami tentang aliran. Jadi kalau kita bertanya berapa banyak aliran yang silat, kalau kita ingin berbicara tentang alirannya banyak, bisa tak hitung. Tapi setiap orang yang mengajarkan akan berbeda-beda. Jangankan berbeda guru, satu guru punya nak murid 5 orang, itu akan berbeda-beda keahliannya. Orang yang pertama tentu sama, yang kedua walaupun gurunya sama, yang mengajarkan sama. Jadi kau akan berkembang tadi. Bisa setelahnya lah jadi guru lah kan. Malaysia lah dapat dia atau jalan mana-mana dari sini. Kita orang yang 5 orang beda-beda lah. Kita kedua selanjutnya ke bawah.
kan seorang lah punya mereka lima orang beda-beda lah kan. Tapi silet lah punya pada akhirnya tak punya gerakan-gerakan baku. Yang akan harus menyesuaikan. Jadi kalau bicara tentang aliran sebagai sebuah keunikan silet sangat banyak. Tapi kalau kita kembalikan kepada konsepnya balik, konsep masanya silet itu cie. Nah itu silet. Banyak aliran itu ada. Panang aliran dan pabe. Ada babor tuh. Silet itu cie, silet. Hanya silet itu silet Minangkabau, silet Minangkabau. Kalau awak bagi, untuk bisa memahami itu, kita perlu datang ke berbagai sasaran, melakukan penelitian. Kemudian yang paling penting untuk memahami konsep aliran di Minangkabau harus kenal dengan dasar. Hanya dasarnya. Ada orang mengistilahkan dengan urek. Digambarkan silet itu model batang kayu batang ya. Jadi istilahkan model ureknya, batangnya, dahannya, dan daun rantiang. Itulah menjadi kerangka utama dari silet. Sampai konsep utama. Yang menjadi akar dari silet. Ada istilahkan dengan istilahnya dengan langkah tiga. Jadi bukan langkah tiga dalam arti aliran, tapi langkah tiga dalam pemahaman. Aku panjang lo kajiannya kalau diurai kok nanti panjang kajiannya. Tapi berhubungannya nanti di luak nanti go. Luak nan tua, luak tengah, luak nan bonsu. Bawa balik ke tambah tadi balik. Jadi seperti aku cerita sebelumnya, ketika bicara tentang sesuatu hal Minangkabau sebenarnya harus bicara seluruh aspek sebenarnya. Hanya dalam langkah tiga tuh. Nah itulah syaratnya tentang negari nanti itu. Ada hubungannya di situ. Bukan dihubung-hubungkan, memang ada hubungannya. Tapi luak nanti tiga itu sendiri ada luak istilah luak nanti atas, luak nanti tengah, luak nanti bawah, luak nanti tua, luak nanti tengah, luak nanti bonsu. Bah kok dibagi serupa itu. Seorang seketek, yang pertama luak tanah datar, apa kok nama luak tanah datar di mana sampainya di atas. Luak namanya luak nanti tua. Kalau dijadikan tubuh manusia, luak di tengah itu nanti atas dan tua itu di kepala. Apa kok namanya luak tanah datar, di kepala gua harus selalu berpikir. Apalah tapak karun yang udah lambat kata gua. Mengko nak donya dan datar, itu isyaratnya. Secara kultur daerah di tanah datar pun itu kurang datar. Kalau seandainya ada kurang kata luak sudah artikan. Tapi ketika konsep tubuh diambil, itulah kurang lebih. Jadi panjang kajiannya tuan. Nah, tapi untuk memahami kerangka silet secara aliran, maka perlu pahami itu. Akarnya, dasarnya dulu. Itulah kaki itu. Taruh prinsip dasar sebagai akar. Jadi, pokoknya silet. Yang kedua batangnya, tak nampak wujud di situ. Hanya, kau dalam sampai. Kau dalam pemahaman, dalam bukan konteks aliran, tapi dalam konteks pemahaman. Itu langkah adalah struktur, adalah sistematika dalam penyusunan sebuah pemahaman. Cuma di Minangkabau kok ada didirikan bagi ampek. Berbagai konsep di Minangkabau kok terdiri dari ampek bagian. Adat itu sendiri terbagi pada ampek bagian. Adat nan teradat, adat sabana adat, adat istiadat, adat yang diadatkan. Dibagi pada ampeknya. Itu terbagi ampek, jalan terbagi ampek, undang terbagi ampek. Kata ampek itu mengandung isyarat dan konsep. Itu cari seketek tentang seorang filsafat Yunani kuno mengatakan angka 4 itu adalah kesempurnaan kita. Dia orangnya Aristoteles. Itu panjang kajiannya, seluruhnya ilmiah karena bukan kebetulan, bukan dihubung-hubungkan, bukan sekedar dikait-kaitkan, enggak, tapi itu akan bisa pahami setelah melakukan proses dan penelitian. Jadi langkah ampek merupakan kerangka sebagai wujudnya. Jadi langkah 3 sebagai landasan, kemudian langkah ampek itu sebagai kerangka wujudnya. Langkah 3 selanjutnya langkah 9 sebagai wujud yang kesempurnaan. Nah, itulah yang disyaratkan dengan seganjil aliran. Itu dalam konsep paham, jadi bukan konsep aliran. Aku sudah yang tua nggak, langkah 3, kedua sampai, nah seluruhnya sudah lo ngaku berang 2 saudara. Namun itu yang berbeda. Cuma itu
silet saya kemango itu sendiri dari konsep sampai kini tidak berubah secara aliran gerak langkah. Kalau anak pahami konsep silet kemango, orang silet kemango kan diciptakan dari Syekh Kemango. Tapi kalau awak lihat gerakannya Syekh Kemango itu sendiri kan diperkira dalam catatan sejarah kan beliau ini dia pada 8 Maret 9 Maret 8 Maret sekian. Nah, kalau dicari konsep posisi gerak langkah silet Kemango itu sama dengan silet-silet yang lain. Kalau lah perhatikan mana ada beda. Dan namun Kemango itu sendiri ayah masuk ketik-ketik coba tanya kan itu silet Kemango dulu ya. Ayah kecil kayak itu menjawab dan itu seorang berdua sampai ayah dulu kan rami dan berdua. Kemango itu kali langkok. Kalau sisinan atau jadi bukan kalau kecil nagari Kemango. Ini wak mengartikan silet Kemango kan hanya ada batas di nagari Kemango. Tapi kalau ya dulu pernah wadahnya kan yang dua Kemango itu iya kali Kemango ada orang kali Kemango kan tahu orang kali Kemango ada besar ya kali ya kan kalau ada limau memasak segala macam itu kali kan iya nah, itu orang tua merhatikan Kemango mungkin orang kenal dengan secara apa tak tahu orang ada dari Kemango di daerah Kemango gitu lebih akses perjalanan sedikit kan tapi ini silet Kemango lah berada lah berkembang lama-lama. Jadi kini kan orang memandang silet Kemango itu hanya di negari Kemango di Tanah Datar. Jadi itulah. Ketika awak bicara tentang aliran, kalau awak ingin banyak aliran punya banyak. Bahkan tidak bisa dihitung kan. Tidak bisa dihitung karena dia tidak kaku ya. Walaupun muridnya gurunya sama, muridnya tentu sama. Ini dimawak sama aliran. Ini aliran yang laku populer itu kan banyak. Kan mau yang itu mungkin lebih nama aliran. Iya loh. Maka menganar ke seketik mana setiap guru silet itu beda-beda kan. Kalau ingin metong itu sebagai aliran bisa metong itu sebagai aliran. Nah, gimana dulu orang yang metong aliran adalah populer. Kayak Gue dan Campet itu sebagai aliran. Asabilan, Parala, Panian, Luncue, silet bayang, silet sempai, silet kunci, silet gelombang. Itu memang ikan aliran itu kan paradigma atau pemahaman. Cuman secara luas intinya terus itu kalau kita ingin memandang aliran sangat banyak. Tidak bisa dihitung, sangat banyak. Itu uniknya tidak bilang. Kalau kecil tidak ada aliran, memang silet itu silet. Cuman untuk membedakan sebagai cirikan daerah, adat dan selingkah nagari, penghulu dan selingkah suku, pusako dan selingkah gaul, nah setiap daerah itu walaupun namanya sama beda-beda loh cara pengembangan sesuai dengan karakter nagari ya. Jadi langkah hampir di lahan panjang belum tentu sama langkah hampir di Sikor, langkah hampir di Sikor dulu tentu sama dari langkah hampir daerah-daerah lain tinggi agam segala macam. Itulah dengan aliran lain. Teralak di Sikor belum tentu sama teralak lain. Begitulah pengian dan di Sikor adalah pengian. Kalau yang paling terkenal itu pengian itu Pak Wendang, bahkan sangat lunak, lembut. Jadi ibu kalau membuat yang konyol ketika itu ketik-ketik itu umur baru 5 tahun 6 tahun. Kayak itu pengian itu ada yang dan ada yang betino katanya kan. Pengian itu pareh, yang betino itu lunak. Tapi coba lah rasok. Bunuh kayak itu nyamuk si kulit kayak kan. Kulit mungkin. Itu yang kareh. Teralak ke dulu ada dengan tanah itu cerita dua kan itu ya don yang tanah pun ngarep dengan tanah nah itu jadi kita ulama itu aliran sangat banyak data itu tapi untuk mendapatkan pemahaman silet itu harus dicari akarnya harus dicari batangnya harus dicari dahannya harus dicari pucuknya atau daun itulah kan kalau ingin melihat banyak sangat banyak. Kalau ini lah ingin menyatukan, kalau seandainya terlalu banyak, lidah gue pecah-pecah lah. Ingin satukan tidak kecil. Iya, kalau kata orang itu ini macam lain padang lain di lalang. Lain buku lain. Jadi namanya ikan. Ikan kata ikan bantu ikan apa beda-beda. Ikan danau, ikan rayo danau sekarang, ikan rayo danau di teh kan beda ya. Jadi semua ikannya ikan rayo aja namanya. Nah kalau ikan di karayo di model
sileh kan nggak kalem stek, nggak memanjang badan. Kerayo di Singkara agak terang stek. Jelek semua temen kerayo, paket dulu lah. Jadi orang tua mengatakan bahwa ketua buah nomor satu jadi saya tadi kan lain padang, lain ilalang, lain lubuk, lain. Nah lalangnya ketek lah. Model itu, aku ilalang di situ agak sinak stek. Aku nggak jauh ilalang stek kan, aku agak cepet ilalang, jadi ilalang ya. Jadi ilalang, itu betul lah.